Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan sampai saat sekarang ini. Salawat beringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Jamaris, MPD, dan Ibu Zaratul Azizah, dan teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Gina Dwi Aulia, NIM 2100549, dan rekan saya, Genta Dwi Sukma, NIM 2100548, dengan judul materi PLS untuk anak usia dini, anak-anak, remaja, orang dewasa, dan lanjut usia. Tanpa berlama-lama, langsung saja pembacaan materi yang pertama yang akan dibacakan oleh rekan saya, Genta. Kepada Genta, dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan hasil materi yang kami berikan. Baik, yang pertama adalah pendidikan luar sekolah untuk anak usia dini. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratnya pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik atau koordinasi motorik halus dan kasar, kecerdasan atau daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi dan spiritual, sosio-emosional, atau sikap, perilaku, dan agama. Bahasa dan komunikasi sesuai dengan tahapan yang dilalui oleh anak usia dini. Program pada anak usia dini dapat menentukan terbentuknya kepribadian anak. Proses terjadinya sejak dalam kandungan, masa bayi hingga berumur kurang dari 8 tahun. Pendidikan yang diberikan melalui rangsangan untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan jasmani, rohani agar anak memiliki kesiapan untuk pendidikan yang lanjut, baik formal maupun informal. Contohnya, sebagai tenaga pendidik, kita harus memperhatikan proses pengembangan dan membimbing anak usia dini dalam belajar secara formal maupun informal. Karakteristik pendidikan luar sekolah untuk anak usia dini. Yang pertama, anak usia dini bersifat unik. Menurut Bredekam tahun 1987, anak memiliki keunikan sendiri seperti gaya belajar, minat, dan latar belakang keluarganya. Contohnya, dia memiliki gaya belajar sendiri seperti melakukan hal-hal yang mereka anggap benar. Yang kedua, anak usia dini berada dalam masa potensial, yaitu masa paling baik untuk berkembang. Contohnya, masa di mana anak usia dini sedang berimajinasi tinggi akan hal-hal yang mereka inginkan suatu saat nanti, seperti menentukan cita-citanya. Yang ketiga, anak usia dini bersifat relatif atau spontan. Pada masa ini, anak usia dini bersikap apa adanya, tidak berpura-pura. Contohnya, saat ibunya bertanya, dia akan menjawab apa yang ia lihat tanpa memikirkan apapun. Yang keempat, anak usia dini cenderung ceroboh dan kurang perhitungan. Anak usia dini tidak mempertimbangkan bahaya atas tindakan yang dilakukan. Contohnya, mengambil uang ibunya meskipun itu salah, tapi ia tidak memikirkannya. Yang kelima, anak usia dini bersifat aktif dan energik. Anak usia dini selalu bergerak, tidak pernah berdiam kecuali sedang tidur. Contohnya, ia selalu ingin bermain, berlari, dan sebagainya. Tujuan pendidikan luar sekolah untuk anak usia dini. Yang pertama, tujuan utama membentuk Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal dan memasuki pendidikan dasar. Yang kedua, tujuan penyerta
membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar akademik di sekolah sehingga dapat mengurangi usia putus sekolah dan mampu bersaing secara sehat di jenjang pendidikan berikutnya. Yang selanjutnya manfaat pendidikan luar sekolah untuk anak usia dini. Yang pertama, meningkatkan keterampilan sosial dan emosional. Pendidikan anak usia dini memfasilitasi anak mendapatkan lingkungan sosial yang sesuai untuknya. Di sisi ia dapat berinteraksi dengan banyak teman sehingga meningkatkan keterampilan sosial dan emosionalnya. Yang kedua, meningkatkan keterampilan berbicara dan bahasa. Anak usia dini diajarkan berbicara dengan bahasa formal saat dalam kelas. Guru juga memberikan bimbingan mengenai cara bicara yang baik dan sopan. Beberapa aktivitas seperti bermain dan bernyanyi juga bermanfaat menambah kosakata si anak. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan motorik. Melalui kegiatan yang mengandalkan gerakan jari, tangan misalnya menulis, memegang dan mewarnai. Yang keempat, mengembangkan kreativitas. Anak yang mengikuti kelas PAUD cenderung lebih cepat mengembangkan kreativitasnya seperti bermain, bernyanyi, dan sebagainya. Yang kelima, meningkatkan daya imajinasi, misalnya dalam mendengar cerita, pengenalan tokoh pahlawan, dan lain sebagainya. Yang keenam, memahami nilai-nilai penting dalam kehidupan. Guru memberikan pelajaran yang dalam bentuk cerita dan untuk mengajari anak pentingnya nilai-nilai keutuhan, kasih sayang, sopan santun, dan sebagainya. Yang ketujuh, meningkatkan aktivitas fisik seperti senam, olahraga, dan bermain. Yang kedelapan, mempersiapkan mental anak untuk menempuh pendidikan formal melalui PAUD. Orang tua merasa sangat terbantu mempersiapkan anak usia masuk SD. Begitu masuk sekolah formal, anak sudah memiliki mental yang cukup kuat dan keterampilan dalam mengenal huruf, angka, dan baris. Yang kesembilan, menumbuhkan rasa percaya diri. Karena di PAUD, anak dilatih untuk lebih berani, terampil seperti bernyanyi, menari, dan bermain. Yang ke-10, meningkatkan keterampilan kognitif. Melalui berbagai aktivitas pengajaran, anak mulai mengembangkan kemampuan kognitif dalam memahami dan menganalisa permasalahan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan PAUD. Kelebihan, mengenal dunia luar kepada anak selain rumah dan orang tua. Anak akan lebih siap menerima pendidikan ketika memasuki pendidikan TK atau taman kanak-kanak. Yang selanjutnya, kekurangan. Bila anak sama sekali belum siap untuk sekolah, sehingga bisa jadi selama setahun ia hanya menangis saja. Pun memang mahal biayanya sehingga tidak semua orang mampu. Selanjutnya, contoh pendidikan luar sekolah untuk anak usia dini. Mempersiapkan anak-anak mereka, contohnya mempersiapkan anak-anak menjelang mereka pergi ke sekolah pendidikan formal sehingga mereka bisa terbiasa hidup dalam situasi yang berbeda dalam lingkungan keluarganya. Yang kedua adalah pendidikan luar sekolah untuk anak-anak. Pendidikan luar sekolah untuk anak-anak adalah pendidikan yang penerapannya pada anak usia 7-13 tahun. Pendidik memberikan pikiran anak bersentuhan secara langsung dengan dunia tanpa merasa terkekang oleh ruang kelas. Dalam pendidikan luar sekolah, dikenal konsep belajar sepanjang hayat, yaitu pelajaran tidak ada batas usia. Contohnya, sebelum sekolah, anak melakukan latihan bola ataupun latihan bela diri sebagai tenaga pendidik. Kita harus memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk berkembang sendiri dan melakukan pengawasan. Selanjutnya, tujuan pendidikan luar sekolah untuk anak-anak. Yang pertama, mengenali potensi di siswa baru.
Kedua, membantu siswa untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya. Ketiga, menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru. Yang keempat, mengembangkan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah lainnya. Yang kelima, menumbuhkan perilaku positif seperti kejujuran, kemudian sikap saling menghormati, keanekaragaman, dan persatuan. Selanjutnya, manfaat pendidikan luar sekolah untuk anak. Dengan adanya pendidikan luar sekolah untuk anak-anak dapat mengembangkan motivasi dan cara belajar efektif pada anak dengan menumbuhkan perilaku positif serta dapat beradaptasi dengan mudah di lingkungan baru. Contoh pendidikan luar sekolah untuk anak-anak, penyelenggaraan program dan kepramukaan yang diselenggarakan untuk anak usia 7-12 tahun yang tidak memiliki kesempatan masuk sekolah dasar. Selanjutnya, pendidikan luar sekolah untuk remaja. Pendidikan luar sekolah dibagi ke dalam beberapa jenis khusus pada usia 13 atau jenjang SMP yang diberikan lebih terfokus pada pengembangan diri. Pada umur 13 tahun merupakan masa anak menuju kedewasaan sehingga pengembangan ini sebaiknya diberikan agar masa depan lebih cerah. Contohnya, seorang siswa memiliki bakat menari, maka ia bisa menambahkan ilmu dengan cara kegiatan sanggar menari. Selanjutnya, tujuan pendidikan luar sekolah untuk remaja. Pendidikan luar sekolah untuk remaja yaitu mengutamakan pengembangan bakat dan minat. Contohnya adalah seorang remaja ikut les menari digunakan untuk mengembangkan bakat dan minat yang ia miliki. Manfaat pendidikan luar sekolah untuk remaja. Pendidikan luar sekolah untuk remaja yaitu kita tahu bagaimana cara menghadapi masalah secara wajar dan maupun menentukan solusi kreatif. Contohnya adalah seorang remaja sudah mampu menyelesaikan masalah secara wajar dan ia juga mampu untuk mencari solusinya. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan masa remaja. Pada masa remaja, kelebihannya cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, daya ingat yang kuat, mencari identitas diri, dan mengembangkan potensi. Kelemahannya yaitu mudah terpengaruh oleh orang lain yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pergaulan, pendidikan, waktu luang, kebebasan dari orang tua, bimbingan, dan kurangnya pengawasan dari orang tua. Contohnya adalah seorang remaja ikut bimbel atau kursus untuk mengembangkan potensi yang ia miliki, tapi ia juga akan mudah terpengaruh karena lingkungannya. Contoh pendidikan luar sekolah untuk remaja. Pendidikan luar sekolah untuk remaja seperti lembaga bimbingan belajar yang memberikan tambahan belajar untuk siswa sekolah yang tidak dapat di sekolah, khusus musik, kesenian, dan sebagainya. Baiklah, sampai di sini pembacaan materi dari saya kembalikan kepada rekan saya. Baiklah, terima kasih Genta atas pembacaan materinya. Berikutnya pembacaan materi selanjutnya yang akan saya sampaikan sendiri yaitu tentang pendidikan luar sekolah untuk orang dewasa. Tidak sedikit orang dewasa dan usia lanjut yang harus mendapatkan pendidikan, baik pendidikan informal maupun non-formal. Misalnya pendidikan dalam bentuk keterampilan, kursus-kursus, penataran, dan sebagainya. Pendidikan orang dewasa disebut juga dengan andragogi. Contoh orang dewasa yang mengikuti kursus menjahit untuk mendapatkan keterampilan dan ia juga bisa menerapkan keterampilannya tersebut untuk menghasilkan uang. Karakteristik pendidikan luar sekolah untuk orang dewasa. Karakteristik yang pertama yaitu orang dewasa memiliki banyak pengalaman. Karena itu, metode yang digunakan berfokus pada diskusi dan aplikasi materi. Contohnya, pendidikan orang dewasa berfokus pada diskusi karena orang dewasa sudah memiliki banyak pengalaman hidup. Yang kedua, orang dewasa memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar karena ia ingin mendapatkan pekerjaan yang baik. Tujuan mereka lebih nyata karena apa yang mereka pelajari harus diaplikasikan. Contohnya, orang dewasa mengikuti kursus menjahit supaya ia bisa menerapkan ilmunya dan ia akan menghasilkan uang dari pekerjaannya tersebut.
Yang ketiga, kurangnya percaya dalam kemampuan diri untuk belajar kembali. Terkadang orang dewasa enggan melibatkan diri dalam aktivitas pendidikan orang dewasa karena faktor fisiknya. Contoh orang dewasa tidak mau mengikuti pendidikan seperti kursus, penataran, dan lain sebagainya karena enggan untuk belajar kembali. Yang keempat, pengalaman orang dewasa mempunyai pengalaman yang berbeda akibat kehidupan masa mudanya. Contohnya, orang dewasa tidak bisa dipaksakan dalam belajar karena ia memiliki pengalaman yang berbeda-beda sejak muda. Yang ketiga yaitu tujuan dari pendidikan luar sekolah untuk remaja. Yang pertama, pengembangan kecerdasan atau intelektual warga belajar. Contohnya, pendidikan luar sekolah seperti kursus dapat mengembangkan kecerdasan dari warga belajar. Yang kedua yaitu aktualisasi dari individu peserta belajar. Contohnya orang dewasa kursus komputer berguna untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya supaya mencapai tujuan hidupnya. Yang ketiga, pengembangan personal. Contohnya, orang dewasa akan berusaha untuk bersikap lebih dewasa, mandiri, dan produktif. Yang keempat, pengembangan SDM dan organisasi kerja efektivitas organisasi. Contohnya, pendidikan luar sekolah untuk orang dewasa membuat orang dewasa bersemangat untuk mengembangkan sumber daya yang ia miliki. Manfaat pendidikan luar sekolah untuk orang dewasa. Yang pertama, melengkapi keterampilan yang diperlukan untuk menemukan dan memecahkan masalah yang menekankan pemecahan dengan keterampilan, bukan isi. Contohnya, karena adanya pendidikan luar sekolah untuk orang dewasa dapat melengkapi kemampuan yang diperlukan oleh orang dewasa. Yang kedua, menolong merubah kondisi sosial orang dewasa. Contohnya, karena ada pendidikan luar sekolah untuk orang dewasa, ia bisa mengembangkan bakatnya sehingga ia mampu untuk merubah kondisi sosialnya. Yang ketiga, memberikan bantuan agar orang dewasa menjadi individu bebas dan otonom. Contohnya, pendidikan luar sekolah untuk orang dewasa dapat memberikan bantuan kepada orang dewasa untuk menjadi yang bebas dan otonom. Berikutnya, kelebihan dan kekurangan pendidikan luar sekolah untuk orang dewasa. Kelebihan dan kekurangan pendidikan luar sekolah untuk dewasa adalah pendidikan orang dewasa mempunyai kelebihan dalam kerangka pembangunan atau realisasi pencapaian cita-cita seumur hidup dapat diperoleh dengan dukungan konsep teoritik atau penggunaan teknologi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan kekurangannya yaitu bagaimana mungkin seorang siswa yang tidak terlalu memahami tentang luasnya ilmu kemudian dibebaskan memilih apa yang mereka sukai. Contohnya, pada kursus menjahit, orang dewasa memiliki kelebihan yaitu adanya dukungan konsep teoritik tentang menjahit. Sedangkan kekurangan kursus menjahit adalah siswa tidak memahami tentang luasnya ilmu pengetahuan menjahit, tapi boleh memilih apa yang mereka sukai. Contoh pendidikan luar sekolah untuk orang dewasa adalah menyiapkan orang dewasa untuk bekerja melalui pemberian berbagai keterampilan sehingga mereka menjadi tenaga yang produktif, siap bekerja, dan usaha mandiri. Contohnya pada BLK yang disiapkan pemerintah untuk masyarakat dan program yang menjadi orang dewasa sebagai sasarannya bagi mereka yang belum berkesempatan mendapatkan pendidikan. Pendidikan sebelumnya pada pendidikan formal. Ada pendidikan kesetaraan dan paket A, B, dan C. Yang berikutnya pendidikan luar sekolah untuk lansia. Pendidikan usia lanjut merupakan sebuah rangkaian proses pembelajaran latihan dan bimbingan bagi warga belajar usia lanjut yang meliputi pengalaman belajar pada masa lalu yang dimiliki warga belajar usia lanjut. Penguasaan varian-varian pengalaman belajar yang telah dimiliki, landasan belajar bagi usia lanjut, gaya belajar bagi usia lanjut memiliki perbedaan dalam menyelesaikan masalah mereka. Contohnya sekolah lansia dan sekolah caregiver Urindo rumah lansia di daerah Cipayung, Jakarta Timur. Karakteristik dari pendidikan luar sekolah untuk lansia yaitu yang pertama, perbedaan orientasi terhadap pendidikan dan belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kesanggupan orang lansia. Contohnya, pada sekolah lansia tidak dibolehkan memaksakan pelajaran tapi hanya sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan dari lansia tersebut.
Yang kedua, akumulasi pengalaman orang-orang dewasa, orang-orang lansia dalam pembelajaran. Contohnya pada pendidikan lansia, belajar yang dilakukan adalah mengenai pengalaman belajar pada masa lalu yang dimiliki warga belajar usia lanjut, penguasaan varian-varian pengalaman belajar yang telah dimiliki, atau semua yang ia telah peroleh pendidikan waktu muda dulu. Yang berikutnya, tujuan pendidikan luar sekolah untuk lansia. Tujuannya adalah untuk mewujudkan masa tua yang mampu mengambil keputusan terbaik, memenuhi kebutuhan, mampu menghargai orang lain, mampu menghilangkan ketergantungan minimal dengan pihak lain, sehingga hidup sehat, bahagia, produktif, berdaya guna, dan peningkatan kemandirian serta peran warga belajar usia lanjut di tengah-tengah masyarakat dan keluarga. Contohnya, Caregiver Urindo, rumah lansia yang bertujuan membantu masyarakat khususnya orang lanjut usia dalam meningkatkan kesejahteraan hidup mereka di masa tua yang lebih produktif. Manfaat pendidikan luar sekolah untuk lansia yang pertama, memberikan kegiatan pendidikan untuk lansia agar tetap aktif dan lebih sehat. Contohnya adalah sekolah lansia bisa membuat orang yang sudah tua tetap aktif dan sehat karena mengikuti sekolah. Yang kedua, memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lansia, baik secara fisik maupun psikis. Contohnya adalah lanjut usia sehat karena belajar sesuai dengan yang ia butuhkan. Yang ketiga, memberikan hubungan sosial yang lebih baik dengan lingkungannya. Contohnya adalah dengan adanya pendidikan lansia, orang yang sudah tua akan mampu berhubungan sosial yang baik walaupun sudah tua. Kelebihan dan kekurangan pendidikan luar sekolah untuk lansia. Kelebihannya bagi lansia yang belum mengalami demensia atau Alzheimer dalam memberikan aktivitas otak untuk tetap bekerja dan menunda demensia atau Alzheimer. Dan pada kegiatan pembelajaran tersebut terdapat sosialisasi yang bertujuan agar para lansia tidak merasa kesepian dalam hari-harinya. Sedangkan kelemahannya yaitu sulit menghubungkan pelajaran yang telah diterima hal tersebut karena menurunnya daya nalar atau daya ingat. Oleh sebab itu, warga belajar usia lanjut perlu mendapatkan penguatan dalam penggunaan varian-varian pengalaman belajarnya. Contohnya adalah pada sekolah lansia, otak lansia akan terus beraktivitas dan bekerja, tapi kelemahannya adalah orang lansia susah menghubungkan pelajarannya karena sudah belajar pada waktu masih muda. Contoh PLS untuk lansia adalah program pemberdayaan masyarakat khususnya lansia pada kesehatan, keagamaan, sosial, dan budaya. Pendidikan yang diberikan dapat berupa kegiatan senam, majelis taklim, dan kegiatan sosial lainnya. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.